Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Fitri. Welcome back. Gaji setiap pramugari itu berbeda-beda. Muka aku. Oke, sekarang di sini aku masuk ke inti poinnya aja. Karena ada beberapa DM yang masuk ke Instagram aku atau yang anak-anak baru nih yang mau tahu gitu. Emang gaji pramugari itu berapa sih sebenarnya gitu, yang kepo ya kalian ya dengan gaji pramugari ya. Oke, aku akan bagiin di sini sesuai dengan diri aku sendiri, gaji yang pernah aku dapatkan. Aku nggak masukin orang lain ini ya, aku nggak ngitungin gaji orang lain karena gaji setiap pramugari itu berbeda-beda. Oke, aku ulangin ya. Gaji setiap pramugari itu berbeda-beda. Jadi jangan kalian pikir semua gaji pramugari itu sama. Enggak ya, beda-beda. Misalkan nih, aku misalkan 1 bulan bisa dapat 15 juta. Mungkin ada yang mbak-mbaknya dapat 16 juta, ada yang 17 juta, 18, ada yang mungkin yang cuma 10 juta. Bahkan ada yang di bawah 10 juta. Jadi semuanya tuh enggak sama. Oke, aku mulai ya. Dari perhitungan awal, gaji pokok kita itu disesuaikan dengan berapa lama kita itu bekerja. Contoh yang masih baru, itu namanya FA5 sama FA4. FA5 sama 4, itu tuh gajinya sama. Yang dihitung FA5 sama FA4 itu, 6 bulan ke bawah terbang, itu dia masuknya itu FA5 sama FA4. Nah, setelah 6 bulan ke atas dia terbang, dia masuk ke FA3, beda lagi gajinya. Jadi setiap FA itu semakin naik dia, itu gaji pokoknya juga semakin naik, hitungan per jamnya juga akan semakin naik, tapi uang makannya semuanya sama. Mau pilot FA1, 2, 3 sampai 5 sekalipun uang makan kita semuanya sama. Jadi bedanya di mana Kak gitu? Bedanya itu di jam terbangnya kita. Dan yang membedakan gaji pramugari satu dengan yang lainnya itu adalah jam terbangnya kita. Ada yang 1 bulan terbangnya 100 jam, ada yang sebulannya cuma terbang 50 jam, ada yang 60 jam. Semua itu kembali ke rezeki kalian masing-masing. Kalian niat terbang atau enggak, kalian mungkin izin sakit, atau kalian mungkin malas terbang, atau emang rezeki kalian aja yang kurang gitu, kurang beramal mungkin ya gitu. Aku bercanda. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang berapa patokan gaji pramugari itu semuanya sama apa enggak, beda-beda. Tapi bisa dibilang rata-rata gaji pramugari itu di atas 10 juta. Bisa di bawah 10 juta kalau misalkan dia cuti. Atau mungkin dia sakit, atau mungkin emang dia males terbang, jadi dia tuh pura-pura sakit kayak gitu ya. Nanti bisa jadi jam terbangnya jadi dikit gitu kan. Jadi tuh kayak mungkin ada yang bilang gaji pramugari puluhan juta, ada yang puluhan juta, mungkin beda maskapai ya. Kalau di maskapai aku tuh rata-rata gajinya itu, kalau penerbangan domestik ya, bukan internasional, itu rata-rata tuh 10 juta, enggang 10, 18 ke bawah kayak gitulah ya. 18 ke bawah tuh masih bisa dapat lah kayak gitu. Tapi kalau dia penerbangan mungkin ke Arab Saudi, ke Jeddah kayak gitu-gitu, mungkin bisa jadi sampai 20-an kayak gitu, karena hitungannya itu udah dolar gitu. Hitungannya bukan rupiah lagi. Yang paling menggedekannya itu adalah uang makannya yang dolar, bukan jam terbangnya yang dolar. Oke, kalian ini lagi ya. Jam terbang sejam per jamnya tetap dirupiahkan, tapi uang makan per jamnya itu didolarkan. Yang misalkan 1 jamnya penerbangan Indonesia itu cuman kurang lebih 7 ribu lebihan, tapi kalau di internasional kalian kaliin aja dolar. Kalau misalkan 1 dolar berapa ya udah gitu, 1,5 dolar seingat aku gitu ya. Jadi gaji pramugari tuh nggak ada bilang gaji pramugari berapa gitu kan. Ada yang jawab pramugarinya gaji saya segini, belum tentu di mbaknya yang lain masnya nanya atau mbaknya nanya gajinya sama. Semua pramugari tuh gajinya beda-beda, nggak ada yang sama. Kembali ke jam kerjanya dia seperti aku omongin tadi ya. Nah, jadi pramugari di maskapai aku dulu itu kita tuh ada 3 kali gajian. Yang pertama itu di tanggal 10, itu adalah uang makan, namanya pata. Jadi uang makan, jadi itu tanggal 10. Di tanggal 15 itu ada namanya jam terbang. Nah, di jam terbang ini itu semua gaji orang berbeda-beda. Dan di uang makan pun gaji orang tuh berbeda-beda juga. Per jamnya tetap harganya sama,
tapi jumlahnya mungkin berbeda. Contoh, aku terbang dalam 1 bulan ini banyak nginapnya, ngeron. Ron itu bahasa penerbangan, kalau bahasa biasanya tuh nginap. Nginapnya itu banyak contohnya. Berarti semakin banyak patah aku gitu. Emang per jamnya itu harganya sama, tapi karena aku sering nginap dan mbaknya mungkin sering PP, penerbangan pulang pergi, dia langsung pulang Jakarta, Padang, Jakarta, dia balik lagi ke asrama, di kemes kayak gitu. Itu dia lebih gedean gaji aku yang sering nginep kayak gitu. Per jamnya sama, tapi hasilnya nanti pasti beda-beda lagi. Oke. Nah, kalau jam terbang itu udah pasti. Kalau FA4, FA5 itu per jamnya itu di zaman aku dulu tuh cuma 30.000. Itu 30.000 ya. Nah, untuk yang FA3 itu beda lagi. FA2 beda lagi, sama FA1 paling senior itu beda lagi. Nah, jadi itu tergantung tingkat-tingkatannya. Yang merata itu sama semua, itu tuh cuman kayak per jamnya aja. Per jamnya uang makan. Kalau yang lainnya tuh semuanya beda-beda semua. Jadi nggak ada yang sama kayak gitu ya. Nah, jadi tuh rata-rata kalau aku pribadi nih, waktu aku masih kerja, rata-rata per bulan yang aku dapatkan itu kisaran antara 10 sampai 15. Itu rata-rata yang biasa aku dapatkan. Di bawah 10 itu jarang, di atas 15 itu juga jarang. Oke, itu rata-rata curve yang aku dapetin. Jadi aku nggak bisa patokin gaji aku 13 juta, 14 juta, karena setiap bulannya tuh beda-beda, nggak sama guys gitu. Tergantung rezeki kalian masing-masing, amal ibadah kalian. Oh my god. Oke, aku rasa sampai di situ aja ya untuk informasi tentang gajinya. Ini tuh informasi tentang gaji aku sendiri, bukan gaji maskapai-maskapai lain atau gaji pramugari-pramugari lain. Di sini aku jelasin cuman diri aku sendiri, berapa sih gaji pramugari itu. Karena seperti aku bilang tadi, semua gaji orang berbeda-beda, nggak ada yang sama gitu. Jadi jangan kalian berpatokan gaji mbaknya segini kok gaji mbaknya beda kayak gitu. Gimana sih? Enggak ya, semua gaji orang beda-beda dan semua itu benar adanya kayak gitu. Mungkin mbaknya bilang gajinya 20 juta, ya bisa jadi mungkin dia pernah mendapatkan dengan segitu, atau mungkin 25 juta bisa jadi gitu. Untuk maskapai lain yang mungkin lebih tinggi ininya, itu tuh nggak menutup kemungkinan. Ada yang gajinya 25 juta, ada yang gajinya 35 juta, ada yang gajinya 45 juta, tergantung maskapainya ya. Beda maskapai, beda pembayarannya kayak gitu. Oke? Aku rasa sampai di situ aja untuk informasi gaji pramugari, yaitu diri aku sendiri yang pernah aku dapatkan gitu. Untuk informasi yang lainnya nanti aku bagikan di video-video berikutnya. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Dadah.